Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini setelah kita melaksanakan salat asar berjamaah, kemudian setelah itu kita berzikir kepada Allah, kemudian kita mengisi waktu-waktu kita sebelum nantinya iftar, saum semuanya insyaallah. Maka kita tentunya gunakan waktu-waktu ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Di zaman teknologi yang kita rasakan pada saat ini, terjadinya pertukaran informasi yang sangat cepat. Ini membuat kita harus merespon dengan baik. Ketika kita tidak bisa merespon hal-hal ini dengan baik, maka yang akan terjadi, teknologi ini akan menjerumuskan kita. Seperti halnya yang sudah antum ketahui semuanya, bahwasanya mulut-mulut kita sekarang adalah jari jemari kita. Nantinya di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang disuruh berkata, yang disuruh berbicara bukan mulut lagi, akan tetapi apa? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bagus sekali ketika ada sebuah agenda untuk memupuk kembali bagaimana adab-adab kita sebelum menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwasannya perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang panjang, yang kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Ya, maka kembalinya antum ke pesantren, ya, ini perlu niat-niat yang baru. Ustaz katakan ke beberapa kelas kemarin, antujaddidu niyatikum, ya, perbaharulah niat. Sebagaimana antum ketika mendaftar di pesantren ini, antum menggebu-gebu. Bahkan ketika mendaftar berjuang bagaimana bisa diterima. Akan tetapi ketika diterima di pesantren ini, apa yang antum berbuat? Nah, harus diingat itu kembali. Perjuangan orang tua antum. Ya, bagaimana pertama kali antum menyiapkan barang-barang. Itu juga perlu antum ingat kembali. Jangan sampai nikmat yang sudah Allah berikan ini kemudian antum sia-siakan, kemudian Allah beri antum ujian. Berupa apa? Akhirnya nikmat yang sudah ada dengan antum Allah cabut. Mungkin itu adalah teguran. Ya. Maka pada sore hari ini
Saya akan membawakan tema yang berjudul pentingnya adab kepada guru. Ya, pentingnya adab kepada guru. Seorang guru atau ustadz ya adalah aspek penting dalam pendidikan, penyebaran ilmu. Sering ya, disebut sebagai warathatul anbiya, ya, pembawa risalah, pemberi pencerah, membawa ilmu untuk mengajar. Ketulusan yang mereka berikan kepada kita itu kita harus hati-hati. Karena apa? Apalagi kita di pesantren, atmosfer kita ini adalah atmosfer keberkahan, atmosfer keikhlasan. Ini tidak sembarangan ya ikhwan. Mungkin kalau di pendidikan lain, di les, di sekolah yang lain, cuma masuk kelas sudah. Tapi pesantren adalah dunia dengan miniatur pendidikan totalitas. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mulai makannya, mulai minumnya, mulai pakaiannya, mulai sholatnya, mulai di kelasnya, mulai adabnya, mulai akhlaknya, semua dia apa? Dikontrol di pesantren itu. Maka orang-orang yang ikut andil di pesantren, antum, kita semua harus menghormatinya. Dari mulai yang bersih-bersih sampai yang mengajar, sampai yang benarkan ini dan itu, kita harus apa? Berbuat baik. Jangan mentang-mentang kita, saya yang menuntut ilmu, saya yang paling banyak pahalanya. Tidak. Semua ada pahalanya masing-masing. Ya, Ustaz katakan dunia pesantren itu berbeda. Ya, penuh dengan atmosfer keberkahan, penuh dengan atmosfer keikhlasan. Maka sering Ustaz katakan pesantren itu adalah lautan yang dimana ketika ada sampah di tengahnya, mau tidak mau nantinya dia akan minggir sendiri. Orang-orang yang tidak ikhlas di dalam pesantren, yang dia jadi benalu-benalu, cepat atau lambat dia akan minggir dengan sendirinya. Dan ada orang tidak tahan mengkritik ini dan itu. Kalau kita tidak setuju dengan pesantren, jangan pesantrennya yang dikritik, tetapi mungkin pesantren ini tidak cocok, silakan bisa cari tempat lain. Saya pengennya adalah tahfidz, ya, saya pengennya ini, saya pengennya itu. Nah, jangan dikritik pesantren, cari, dilihat visi misi pesantren itu apa. Ustadz-ustadznya di situ sudah bersungguh-sungguh, guru-gurunya sudah bersungguh-sungguh, ya, tetapi antum tidak cocok. Daripada tidak cocok, kemudian kecewa, kemudian mengajak teman antum kecewa, lebih baik ngomong baik-baik. Anak nggak mau Ustaz, pesantren tapi disiplinnya seperti ini. Cari disiplin yang menurut antum itu baik, kan masih banyak. Jangan sampai akhirnya apa? Mengajak teman antum yang baik-baik, kemudian antum ajak untuk yang tidak baik, sehingga kecewa, membuat kecewa, kemudian apa? Mengajak orang lain kecewa. Jangan sampai. Naudzubillah. Maka kembali lagi bahwasannya guru bukan kita ya, artinya guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita yang mulai mengajarkan Iqra sampai mengajarkan kita tauhid, mengajarkan kita ilmu fikih dan yang lainnya, mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Itu ingat. Maka kita akan berangkat dari salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian disahihkan dalam sahihnya Al-Jami', Sahih Jami' di siapa? Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa minna," bukanlah dari golongan kami, "man lam yujilla kabirina,"
yang tidak menghormati apa? Yang lebih tua dari kami. Wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang kecil. Tapi ingat, ada kalimat yang terakhir, wa ya'rif li'alimina haqqah, dan dia tidak tahu apa? Hak bagi ulama. Pada di hadisnya, laisa minna man lam yujilla kabirina wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Ya, bukan dari golongan kita. Salah satunya disebut di akhir adalah yang tidak memberikan ulama haknya. Bukan apa-apa, tetapi mereka ini adalah tangan kanannya, penerusnya dari para anbiya. Maka sering kita dengar, ya, luhumul ulama masmumah, daging seorang ulama itu beracun. Hati-hati ketika kita menghibah, apalagi sampai mencela, menghancurkan kehormatannya. Itu bukan lagi yang antum makan, itu bukan cuma sekedar daging bangkai saudara kalian, tidak, tapi itu ada racun. Bisa dipastikan setahun, 2 tahun, 20 tahun yang akan datang, cek nanti bagaimana hidupnya dia. Ya, karena secara sistematis, secara kita hari ini kita mempunyai dua orang tua. Orang tua secara biologis, yaitu orang tua kita, bapak ibu kita. Orang tua secara ideologis, itu adalah guru-guru kita. Maka haram bagi kita mencabik-cabik kehormatannya. Itu kita berangkat dari sini. Kemudian apa saja, ya, adab kita terhadap guru. Jadi kita akan coba sedikit mengulas. Yang pertama, bagaimana cara kita menghormati guru kita. Kemudian bagaimana adab-adab kita, etika kita ketika berhadapan dengan guru kita. Sudah banyak diterangkan di dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab adab. Coba ke maktabah dibaca, ya, mulai dibaca. Bagaimana adab kita ketika duduk berbicara, adab bertanya, itu ada adabnya semua. Bagaimana orang terdahulu itu lebih berkah ilmunya dibandingkan kita hari ini. Hari ini apa saja ada, pulpen ada, kertas ada, antum nulis enak. Orang dulu nyari tinta aja susah. Ya, nyari guru dia harus apa? Ada yang apa? Masiratu syahrin, jalan 1 bulan hanya untuk mendapatkan guru, mendapatkan ilmu. Kemudian bagaimana kita mendoakan, memperhatikan adab-adab, menyikapi kesalahan guru. Nah, karena kita tentunya apa? Semuanya adalah manusia biasa. Kemudian sabar membersamainya. Yang pertama adalah menghormati guru. Saya akan bawakan sedikit bagaimana cuplik para salaf terdahulu ketika beliau menghormati seorang guru. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna julusan fil masjid," ay Masjid An-Nabawi. "Kunna julusan fil masjid idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun." Artinya, ketika itu saat kami sedang duduk-duduk, idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Apa yang dilakukan? Apa langsung berdiri, kemudian bergembira ria, salaman sana sini? Lihat para salaf terdahulu. Apa? Fajalasa ilaina. Kemudian Rasulullah ikut duduk bersama kami. Ya. Apa yang kami lakukan? Faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallam. Seakan-akan di kepala kita itu ada apa? Ada burung.
kita diam, hudu, tenang. Itu guru kita datang. Lah saat ini jangankan gurunya lewat, gurunya duduk sedang berzikir, antum lari di masjid. Bagaimana akan mendapatkan keberkahan dalam ilmunya? Setelah Rasulullah SAW meninggal, kota Madinah tidak sepi loh. Mau tanya apa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Sepeninggal Rasulullah SAW di Madinah tidak sepi dari keilmuan. Kita coba koreksi diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun kita belajar, kok belum ada yang bisa dimanfaatkan dari ilmu kita? Mungkin ada yang salah dengan adab-adab kita. Kemudian saya bawakan lagi dari sahabat Ibnu Abbas. Namanya siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Beliau ketika meninggal, ya, Rasulullah SAW ketika meninggal, Ibnu Abbas kira-kira berapa umurnya? Ya, berkisar masih anak-anak lah, 10 tahun. Beliau mengajak teman-temannya untuk belajar kepada sahabat kibarus sahabat. Akan tetapi teman-temannya itu enggan. Kenapa? Belajar orang masih ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Beliau tidak. Beliau tetap semangat belajar. Ibnu Abbas ini adalah masih, ya, apa? Masih ada kaitan dengan Rasulullah. Abbas itu adalah paman dari Rasulullah. Nah, Abdullah ini adalah anaknya Abbas. Nah, jadi apa itu? Ponakan, ya, ponakan. Tapi lihat, suatu hari Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengetuk rumahnya, tapi tidak keluar. Akhirnya apa? Membentangkan ridanya, membentangkan simaknya, tidur di situ menunggu sampai Zaid bin Thabit itu keluar. Bahkan apa? Memegang tali ontanya, ya, memegang tali ontanya. Kemudian apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas ketika Zaid bin Thabit itu keluar? Zaid mengatakan, kenapa engkau tidak memanggil aku ke rumah saja, maka aku akan datang. Tapi justru engkau, ya, malah tidur di depan, kemudian memegang apa? Tali ontanya, seakan-akan begitu menghormatinya. Apa kata Abdullah bin Abbas, seorang yang nantinya disebut dengan turjumanil Quran, ya, fakihnya orang Madinah, kemudian pindah nantinya ke Taif. Apa beliau katakan? Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan, ya, berbuat baik terhadap ulama-ulama kami. Bayangkan, itu masih keluarga Rasulullah. Sampai seperti itu menghormati guru. Ada lagi dari Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami. Beliau mengatakan, "Ma kana insanun yajtari ala Sa'id bin al-Musayyib yas'aluhu an syai'in hatta yasta'dhinahu kama yasta'dhinul amir." Sayyid bin al-Musayyib ini tidak diragukan lagi. Kalau seorang muhaddis yang suka dengan hadis pasti akan tahu, dengar siapa beliau. Beliau mengatakan, tidaklah seorang berani apa? Bertanya kepada Sayyid ibn al-Musayyib. Mau nanya itu nggak berani. Sampai apa? Sampai ia meminta izin terlebih dahulu. Dan cara meminta izin digambarkan di sini seperti apa? Hatta yasta'dhinahu kama yasta'dhinu al-amir.
seperti halnya dia meminta izin kepada siapa? Seorang pemimpin. Dihormati. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kuntu usaffihul waraqah baina yaday malik. Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya dari siapa? Imam Malik. Imam Malik itu adalah Imam Darul Hijrah, imamnya Ahlul Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, kuntu usaffihul waraqah baina yaday malik safhatan rafiqan haibatan lahu li an la yasma' waq'aha. Saya itu membolak-balikan kertas ya, dengan sangat pelan ya, dengan sangat lembut. Karena apa? Haibatan lahu, senggan apa? Senggan kepada Imam Malik. Untuk apa? Kenapa beliau pelan-pelan? Li alla yasma'u waq'aha, biar nggak terlalu terdengar. Bayangkan, nantinya kedua-duanya ini mereka menjadi imam. Maka dikatakan tidaklah nikmatnya seorang guru ya, yaitu Imam Malik yang memiliki murid Imam Syafi'i, dan tidaklah ya senikmat-nikmatnya murid ketika Imam Syafi'i memiliki guru Imam Malik. Bayangkan, dari hal kecil seperti itu kita bisa tahu bagaimana ulama salaf terdahulu ya memuliakan guru-gurunya, menghormati guru-gurunya. Apakah ini tuntutan? Apakah ini harus? Apakah ini seakan-akan harus ini guru? Tidak. Jauh lebih kepada apa? Keberkahan ilmunya setelah nanti antum selesai. Bukan perkara umurnya, bukan perkara personalnya, tidak. Kalau antum mau mengislah seorang guru, mengislah seorang teman, ya antum benci, tapi benci kepada karakternya, coba. Ini nih ngantuan. Sudah, ketika ngantuknya hilang, sudah nggak ada baginya antum apa? Marah, tidak ada. Kita marah kadang-kadang di kelas, ya kan? Ini ngantuk, tapi setelah di luar kelas biasa saja. Karena kita memarahi apa? Sifat malasnya itu, sifat ngantuannya itu, tapi kita tidak sama sekali tidak ya, tidak sama sekali tidak apa? Memarahi personalnya. Bukan benci kepada orangnya, tapi benci pada perilakunya. Anak ini kok nakal sekali. Tapi kalau kenakalannya sudah hilang, apakah kita terus-terusan seperti itu? Tidak. Maka mudarris, muallim yang baik adalah ketika di satu kelas dia bisa marah untuk mendidik, di kelas yang lain dia sudah bisa senyum. Jadi marahnya itu adalah marah pendidikan. Sama, antum juga begitu. Mungkin ketika kita melihat kesalahan dari teman kita, guru kita, bukan digibah, tapi sampaikan kepada empat mata. Sampaikan, Afwan Ustaz, anak tadi mendengar di kelas antum syarahnya begini-begini, apakah bukan begini yang betul atau gimana Ustaz? Itu adab yang baik. Bukan berarti malah mengunjing di luar. Hati-hati ya, daging ulama itu apa? Racun. Antum menciumnya aja sudah sakit, apalagi memakannya, bisa mati. Mati apanya? Mati hatinya, mati keberkahannya. Kalau nggak percaya silakan cek. Kalau antum tidak taubat ya bisa antum cek 5, 10, 20 tahun yang akan datang bagaimana hidup-hidup mereka. Baik, sampai berapa ini? Sananya. Kemudian kita akan mencoba ya sedikit mengulas bagaimana tata cara kita ketika berada di depan guru. Ketika kita duduk, contohnya Syekh Utsaimin beliau mengatakan ketika ada seorang yang duduk, beliau mengatakan duduklah dengan duduk yang beradab.
tidak membentangkan kaki, ya, tidak juga bersandar, apalagi saat berada di majelis ilmu. Nah ini kadang-kadang kita nggak cuma bersandar, nggak cuma membentangkan kaki, apa? Bermain, lempar-lemparan peci, ya, kertas seperti ini, lempar. Ini ada guru di depan antum, Ustaz, tapi dia nggak ngajar anak. Bukan seperti itu ya ikhwan. Semua yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini, maupun itu pernah mengajar antum atau tidak mengajar antum, itu semua guru-guru kita. Karena antum tahu, ketika membentuk sebuah keputusan, merumuskan sebuah masalah, kemudian memberikan solusi, itu atas dasar musyawarah. Semuanya ikut andil. Jangan karena si fulan, Ustadz fulan itu tidak ngajar anak, berarti bukan guru anak. Tidak seperti itu. Ya, antum. Ini perkara membentangkan kaki itu diajari. Ya, maka banyak orang-orang yang non muslim kemudian masuk ke Islam itu karena apa? Perkara adab. Perkara adab. Ustaz dulu ketika belajar dulu sampingan dengan apa? Jadi satu kamar itu dua. Teman Ustaz itu satu kamar, orang mana? Orang Amerika. Tatonya begitu banyak. Tapi Ustaz tanya, kenapa kok antum bisa masuk Islam? Dia cuma baca apa? Ketika dia dapatkan, dia dulunya ateis, kemudian berpindah-pindah agama. Hanya membaca surat Al-Baqarah, kemudian membaca terjemahnya, itu masuk Islam berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan remehkan hal-hal sedikit dakwah-dakwah kita yang mungkin. Makanya ketika antum di rumah itu coba share yang baik, ya, potongan-potongan hadis, ya, kalimat-kalimat perkataan-perkataan ulama, bukan malah untuk menggunjing, kemudian apa, merendahkan hak seorang. Jangan. Ya. Itu adab dulu. Kemudian bagaimana ketika ada berbicara? Ketika ada berbicara, ada tadi ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan yang tadi bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang, apa yang dilakukan? Mereka diam, nggak disuruh, mereka tetap diam. Jadi ketika datang guru, apa yang harus dilakukan? Diam dulu. Kalau kita diajak berbicara, baru berbicara, bukan malah menaikkan suara. Kemudian bagaimana adabnya bertanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Jadi bertanya ketika kita tidak tahu. Apakah langsung bertanya? Tidak. Mereka itu diajarkan, ya, bagaimana harus bertanya yang baik. Apakah kita tidak ingat ketika kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, yang ketika itu bersama siapa? Khidir. Bagaimana mereka berdua? Nabi Musa dikatakan apa? Kalimullah. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Karena Nabi Khidir sudah dibekali oleh Allah ilmu yang tidak dibekali oleh Nabi Musa. Maka ada syarat. Ya, jangan tanya, ya, jangan tanya sebelum dikasih tahu. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ketika ada seorang guru memberikan syarat kepada antum, maka tolong lihat syarat tersebut. Mungkin di kelas, ya, pelajaran ini harus begini dan begitu, sudah, taati saja. Nanti ada bab bagaimana sabarnya kita kepada seorang guru. Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Hanya untuk berkahnya ilmu yang kita ambil. Mungkin 10 menit lagi ya.
5 menit lagi insyaallah. Kemudian itu tentang pertanyaan, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diputus oleh Khidir, ketika tidak boleh lagi ya mengikuti, karena apa? Karena ada salah satu syarat yang dilanggar. Ketika berjalan melewati seorang hulam, dibunuhnya hulam tersebut. Ketika ada safinah, kemudian safinah tersebut dibolongi, terus dia sampai tenggelam. Ustaz, lebih pintar mana antara Nabi Musa dengan Khidir? Tidak ada perbandingan di situ. Karena apa? Nabi Musa alaihissalam menghukumi seseorang dengan hukum syariat. Kemudian Khidir menghukumi seseorang dengan apa? Wahyu yang langsung diberikan oleh Allah terhadap Khidir. Maka tidak ada di situ. Ya, mana yang lebih pintar? Tidak ada. Seorang ketika melihat seorang lain dizalimi, apakah boleh? Tidak boleh. Itu Nabi Musa seperti itu, menghukumi secara zahir. Tapi Khidir membunuh seseorang atas perintah Allah. Diberitahu bahwasanya nantinya akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Tapi ibrahnya di sini adalah apa? Tentang bagaimana menghormati seorang guru, bagaimana caranya bertanya. Kemudian ini yang terakhir insyaallah, bagaimana ketika kita adab-adab menyikapi kesalahan guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tidaklah lepas dari diri kita adalah kesalahan. Maka Nabi mengatakan kullu ibni adam, semua anak Adam tidak lepas dari kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat. Maka Allah menjadikan kita manusia yang salah, pasti kita salah. Itu adalah rahmat Allah. Ketika kita salah, ketika kita jatuh terhadap maksiat, kemudian kita bertaubat, di situ adalah rahmatnya Allah. Bisa jadi orang-orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah, jatuh ke dalam kesalahan, bisa mengungguli orang-orang yang soleh karena dia menyesal. Kemudian para guru bukanlah malaikat, mereka tetap berbuat kesalahan, tapi jangan sampai mencari-cari kesalahan. Harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian mau? Nah, kalau sampai sini mungkin kalian ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma, apakah kalian mau makan daging? Kalau diputus sampai sini mungkin masih mengatakan iya. Tapi apa? Lahma akhihi, daging temannya. Oh, sudah mulai stop. Apalagi maitan, bangkai lagi. Fakarihtum. Itulah balaghah di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi guru. Ini dalilnya umum. Siapa saja mencari kesalahan, siapa saja itu tidak boleh, apalagi mencari kesalahan-kesalahan orang tua kita, guru kita, saudara baik kita. Jangan sampai. Kemudian para salaf juga ketika melihat kesalahan guru-gurunya, malah mereka mendoakan, Allahumma astur aiba syaikhi. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dia mengatakan, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tadhhab barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dan jangan sampai hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah,
Ya, ini adalah cuplikan beberapa adab seorang murid terhadap gurunya. Ustaz juga punya guru-guru yang dulu walaupun sampai sekarang ada yang masih ngajar Iqra saja, itu tetap guru kita. Ya. Yang di TK dulu tetap guru kita. Maka ketika kita lebih pintar dari guru kita yang terdahulu, jangan sekali-sekali sombong. Tetap hormati mereka. Ketika mereka ada kesalahan, cukup antum datangi dengan baik, salaman dengan baik, kemudian sampaikan jika ada salah. Sebenarnya masih banyak karena waktunya sudah habis. Insyaallah nanti dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita sampaikan, saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Walaupun sedikit kita praktekkan, kita peragakan, semoga itu semua menjadi timbangan amalan kita nantinya di akhirat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.